Di dunia yang penuh dengan kebisingan di mana semua orang tampaknya berteriak mimpi dan ambisi mereka dari puncak gunung digital, ada kebijaksanaan yang sering diabaikan. Jangan beritahu orang-orang rencana Anda. Kata-kata ini berakar pada filosofi Stoikisme dan telah dikaitkan dengan kebijaksanaan Kaisar Romawi dan filsuf Stoik yang besar, Marcus Aurelius. Kata-kata ini membawa makna mendalam dan kebijaksanaan praktis bagi siapapun yang mencari pertumbuhan pribadi, ketahanan, dan kesuksesan dalam hidup mereka. Di dunia di mana platform media sosial mendorong kita untuk membagikan setiap momen dalam hidup kita, mungkin terasa berlawanan dengan intuisi untuk menjaga rencana dan ambisi kita untuk diri sendiri. Namun, Marcus Aurelius memahami kekuatan diam dan kebijaksanaan. Dia percaya bahwa semakin banyak kita membicarakan rencana dan niat kita, semakin besar kemungkinan kita untuk menyebarkan energi kita dan mengurangi fokus kita. Pertimbangkan ini, saat Anda mengumumkan ambisi besar Anda kepada dunia, Anda dihadapkan dengan opini, keraguan, dan ekspektasi. Seolah-olah Anda telah memberikan energi dan komitmen Anda pada tujuan yang masih dalam tahap awal. Marcus Aurelius dalam kebijaksanaan Stoiknya akan menyarankan kita untuk menyimpan energi kita dan melindungi aspirasi kita dengan menjaganya tetap dekat dengan hati kita, melindungi dari validasi eksternal. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah gagasan bahwa kebahagiaan dan kepuasan kita tidak boleh bergantung pada faktor eksternal. Di dunia yang didorong oleh pengejaran pujian, pengakuan, dan validasi, Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kepuasan sejati muncul dari dalam. Ketika kita berbagi rencana kita dengan orang lain, kita membuka diri terhadap pengaruh opini dan penilaian eksternal. Bayangkan untuk sejenak Anda memiliki impian menjadi penulis sukses. Anda telah bekerja dengan tekun pada novel Anda, mencurahkan hati dan jiwa Anda ke dalamnya. Pada tahap ini, pekerjaan Anda masih rapuh seperti bibit yang baru tumbuh. Jika Anda terlalu dini berbagi impian Anda dengan orang lain, keraguan, kritik, atau ketidakpedulian mereka dapat menjadi seperti angin keras yang mengancam untuk mencabut bibit Anda. Marcus Aurelius mendorong kita untuk merawat impian kita di tanah keyakinan dan dedikasi kita sendiri. Hanya saat impian kita telah berakar dan tumbuh lebih kuat, kita harus mempertimbangkan untuk berbagi dengan dunia. Dengan melakukan ini, kita melindungi diri kita dari pendapat orang lain yang berubah-ubah dan menjaga kedamaian batin kita. Kekuatan dari ketidakjelasan. Di era media sosial, mudah terjebak dalam perangkap mencari validasi eksternal melalui like, komentar, dan pengikut. Kita sering merasa tertekan untuk menyiarkan setiap prestasi, tidak peduli seberapa kecil, kepada dunia. Tapi bagaimana jika kita mundur selangkah dan mempertimbangkan kebijaksanaan dari ketidakjelasan? Marcus Aurelius dalam ajaran Stoiknya mengingatkan kita bahwa pengejaran ketenaran dan pengakuan adalah sementara dan seringkali hampa. Alih-alih mencari tepuk tangan dari orang lain, dia mendorong kita untuk menemukan kepuasan dalam kebanggaan diam dari prestasi kita sendiri. Ketika kita tidak menceritakan rencana kita kepada orang lain, kita membiarkan tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Pikirkan tentang para seniman besar, ilmuwan, dan pemikir sepanjang sejarah. Banyak dari mereka bekerja dalam ketidakjelasan selama bertahun-tahun bahkan dekade sebelum karya mereka diakui dan dihargai. Dengan tidak membagikan rencana dan ambisi mereka terlalu dini, mereka dapat fokus pada kerajinan mereka, memperbaiki keterampilan mereka, dan membuat kontribusi substansial bagi kemanusiaan. Membangun kekuatan batin. Stoikisme pada intinya adalah tentang membangun kekuatan batin dan ketahanan. Ini tentang mengembangkan pola pikir yang dapat menghadapi badai kehidupan dengan anugerah dan ketenangan. Ketika kita berbagi rencana dan impian kita dengan orang lain, kita membuka diri terhadap risiko kekecewaan dan keputusasaan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk memperkuat diri kita terhadap ketidakpastian hidup dengan menyimpan rencana kita dengan hati-hati. Ini tidak berarti kita harus bersikap rahasia atau tidak percaya pada orang lain. Sebaliknya, itu berarti kita harus bijaksana dan memilih orang-orang yang dapat kita percayai dengan hati-hati.
Bagikan impian Anda dengan mereka yang benar-benar mendukung Anda dan memahami visi Anda daripada menyiarkannya ke seluruh dunia. Dengan melakukan ini, kita menciptakan pelindung di sekitar aspirasi kita. Anda menjadi kurang rentan terhadap kritik eksternal, kemunduran, atau ketakutan akan kegagalan. Kekuatan batin Anda, seperti baju zirah yang ditempa dengan baik, menjadi sumber ketahanan dan tekad. Kebajikan kesabaran. Kesabaran adalah kebajikan yang dipuji oleh Marcus Aurelius dalam tulisannya. Dia memahami bahwa hal-hal besar memerlukan waktu untuk berkembang dan terburu-buru untuk membagikan rencana kita secara prematur dapat merugikan tujuan jangka panjang kita. Ketika kita terlalu bersemangat untuk menyiarkan niat kita, kita mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas atau membuat keputusan terburu-buru. Bayangkan Anda memiliki visi untuk memulai bisnis Anda sendiri. Anda telah menghabiskan berbulan-bulan melakukan riset, merencanakan, dan mempersiapkan, namun Anda belum meluncurkannya. Jika Anda menyerah pada tekanan untuk membagikan rencana Anda sebelum Anda siap, Anda mungkin terburu-buru bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya secara menyeluruh. Kesabaran dalam konteks ini berarti menunggu sampai rencana Anda terbentuk dengan baik dan dipikirkan matang-matang. Dengan mempraktikkan kesabaran dan menunda keinginan untuk memberitahu orang-orang tentang rencana Anda memberi diri Anda hadiah berupa waktu. Waktu untuk memperbaiki ide-ide Anda, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan, dan memastikan bahwa tindakan Anda sejalan dengan visi jangka panjang Anda. Pendekatan yang sabar ini, yang berakar pada kebijaksanaan stoik, meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Seni mengejutkan. Ada keajaiban tersendiri dalam mengejutkan orang lain dengan pencapaian Anda. Ketika Anda tidak secara terbuka membagikan rencana Anda memiliki kesempatan untuk membuat orang kagum dengan pencapaian Anda, melebihi ekspektasi mereka. Marcus Aurelius mengenali kekuatan dari elemen kejutan ini. Pertimbangkan kisah seorang musisi berbakat yang berlatih dengan tekun dalam kesendirian, tanpa pernah mengungkapkan ambisinya untuk menjadi seorang virtuoso. Ketika akhirnya mereka tampil di panggung besar, keterampilan dan bakat mereka disambut dengan kagum dan penghormatan. Elemen kejutan menambah dampak dari pencapaian ini, meninggalkan kesan mendalam pada mereka yang menyaksikannya. Dengan menjaga rencana Anda tersembunyi sampai Anda siap untuk mengungkapkannya, Anda menciptakan suasana antisipasi dan rasa ingin tahu. Anda membiarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan ketika waktunya tepat, Anda dapat mengungkapkan pencapaian Anda dengan anggun dan rendah hati. Evolusi ide. Ide, seperti organisme hidup, memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita secara prematur membagikan rencana kita mengekspos ide-ide yang masih baru pada iklim kritik dan keraguan yang keras. Marcus Aurelius mendorong kita untuk merawat ide-ide kita di tanah subur pikiran kita, membiarkannya matang dan berkembang dengan kekuatan. Pikirkan tentang proses menulis novel. Pada awalnya ide Anda rapuh seperti bibit yang halus. Membagikannya terlalu cepat dapat mengundang skeptisisme dan membuat Anda enggan untuk merawatnya lebih lanjut. Namun, jika Anda melindungi ide Anda, membiarkannya berakar, dan membiarkannya tumbuh menjadi narasi yang kuat, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan dan revisi yang datang dengan proses kreatif. Dengan mempraktikkan prinsip stoik untuk tidak memberitahu orang-orang tentang rencana Anda memberi ide-ide Anda waktu dan ruang yang mereka butuhkan untuk berkembang. Anda membiarkan mereka beradaptasi dan memperbaiki diri sebelum menghadapi pengawasan dunia luar. Belajar dari kegagalan dalam diam. Kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika kita membagikan rencana kita secara terbuka, kegagalan bisa menjadi memalukan dan membuat patah semangat karena disaksikan oleh banyak orang. Namun, Marcus Aurelius menawarkan perspektif yang berbeda tentang kegagalan, refleksi diam dan ketahanan. Dalam privasi pikiran Anda sendiri, Anda bisa menganalisis kegagalan, belajar dari kesalahan, dan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju perbaikan. Ketika Anda tidak memberitahu orang-orang tentang rencana Anda menghindarkan diri dari tekanan tambahan untuk memenuhi harapan orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk mengambil risiko, bereksperimen,
dan menerima kemungkinan kegagalan sebagai guru yang berharga. Pertimbangkan kisah Thomas Edison yang terkenal melakukan ribuan eksperimen sebelum berhasil menemukan bola lampu. Jika dia telah membagikan rencananya secara prematur dan menghadapi cemoohan publik setelah setiap kegagalan, jalannya menuju kesuksesan mungkin akan sangat terhambat. Sebaliknya, dia bertahan dalam kesunyian, menggunakan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan akhirnya. Kejemberan Keyslian. Keaslian adalah kebajikan yang sangat dihargai di dunia saat ini, dan kebijaksanaan Marcus Aurelius selaras sempurna dengan nilai ini. Ketika Anda tidak memberitahu orang-orang tentang rencana Anda secara prematur, Anda memiliki kesempatan untuk lebih autentik dalam tindakan dan interaksi Anda. Anda bebas dari kebutuhan untuk memproyeksikan citra atau mencari validasi. Pertimbangkan seseorang yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk berlari maraton tetapi kurang disiplin dan komitmen untuk mewujudkannya. Mereka mungkin menerima pujian awal, tetapi kurangnya keaslian mereka menjadi jelas ketika mereka gagal mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, seseorang yang diam-diam berlatih setiap hari dan menyelesaikan maraton tanpa gemuruh dilihat sebagai orang yang autentik dan tulus dalam tindakan mereka. Dengan tidak membagikan rencana Anda secara prematur, Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan niat sejati Anda. Anda menjadi lebih autentik dalam pencapaian Anda karena motivasi Anda berasal dari dalam diri, bukan didorong oleh validasi eksternal. Nilai kemandirian. Prinsip dasar Stoik lainnya adalah kemandirian. Marcus Aurelius percaya bahwa kekuatan batin dan ketahanan kita harus menjadi sumber dukungan utama dalam hidup kita. Ketika kita tidak memberitahu orang lain tentang rencana kita, kita membudayakan kemandirian dengan mengandalkan penilaian dan tekad kita sendiri. Bayangkan Anda memiliki impian untuk memulai bisnis sendiri. Anda telah merencanakan setiap detail dengan teliti dan siap untuk melangkah. Alih-alih mencari validasi atau persetujuan dari orang lain, Anda mempercayai kemampuan dan keyakinan Anda. Kemandirian ini memberi Anda kekuatan untuk mengatasi rintangan dan kemunduran dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Dengan merangkul kemandirian dan tidak membagikan rencana Anda secara prematur, Anda menjadi arsitek dari takdir Anda. Anda membebaskan diri dari kebutuhan akan afirmasi eksternal yang konstan dan belajar mempercayai insting dan kemampuan Anda sendiri. Fokus pada perjalanan, bukan tujuan. Di dunia yang serba cepat ini, mudah untuk terobsesi dengan hasil akhir, tujuan, daripada menikmati perjalanannya sendiri. Marcus Aurelius dengan kebijaksanaan Stoiknya mengingatkan kita bahwa hidup adalah proses berkelanjutan dari pertumbuhan dan perbaikan diri. Ketika kita tidak memberitahu orang lain tentang rencana kita, kita mengalihkan fokus dari tujuan akhir ke langkah-langkah harian yang membawa kita ke sana. Pertimbangkan seseorang yang memutuskan untuk belajar alat musik. Jika mereka terus-menerus membagikan rencana mereka untuk menjadi seorang virtuoso, mereka mungkin terobsesi dengan hasil akhirnya, memainkan komposisi kompleks dengan sempurna. Namun, jika mereka menyimpan aspirasi mereka untuk diri sendiri dan fokus pada latihan harian, mereka mendapatkan kepuasan dan kegembiraan dari kemajuan bertahap yang mereka buat. Dengan tidak memberitahu orang lain tentang rencana Anda secara prematur, Anda lebih mampu membenamkan diri dalam momen sekarang. Anda menghargai kemenangan kecil, pelajaran yang dipetik dari kemunduran, dan kekuatan transformatif dari perjalanan itu sendiri. Seni menggarisbawahi dan melampaui harapan. Salah satu prinsip kunci kepemimpinan efektif dan kesuksesan pribadi adalah seni menggarisbawahi dan melampaui harapan. Ketika Anda tidak mengumumkan niat Anda kepada dunia tetapi malah bekerja secara diam-diam menuju tujuan Anda membuka diri untuk melampaui ekspektasi. Bayangkan Anda ditugaskan sebuah proyek di tempat kerja dan daripada menjanjikan hasil yang megah kepada tim Anda menjaga rencana dan strategi Anda dengan rapat, bekerja dengan tekun di belakang layar dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian Anda. Ketika Anda akhirnya mengungkapkan proyek yang telah selesai, hal itu melebihi ekspektasi semua orang. Pendekatan ini sempurna sesuai dengan filsafat Stoik dan kebijaksanaan Marcus Aurelius. Dengan tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain, Anda menciptakan ruang untuk berkembang secara diam-diam dan membiarkan tindakan Anda berbicara untuk diri mereka sendiri.
Metode ini untuk menetapkan dan melampaui harapan dapat membawa kepercayaan, kekaguman, dan peluang untuk kemajuan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional Anda. Mengasah intuisi dan insting. Intuisi dan insting adalah panduan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan kita. Marcus Aurelius percaya bahwa dengan menyimpan rencana kita untuk diri kita sendiri, kita dapat lebih baik terhubung dengan kebijaksanaan batin dan penilaian kita. Ketika kita tidak memberitahukan rencana kita kepada orang lain, kita memungkinkan intuisi dan insting kita untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk pilihan-pilihan kita. Pertimbangkan keputusan hidup penting seperti memilih jalur karir. Jika Anda membahas rencana Anda secara terbuka dengan orang lain, Anda mungkin dipengaruhi oleh pendapat mereka dan tekanan eksternal. Namun, dengan menyimpan aspirasi Anda secara pribadi, Anda menciptakan ruang suci di mana intuisi Anda dapat membimbing Anda menuju jalur yang sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sejati Anda. Dengan mempraktikkan prinsip stoik ini, Anda menjadi lebih terhubung dengan suara batin Anda, belajar untuk percaya pada insting Anda, dan membuat keputusan yang resonan dengan diri autentik Anda. Ini dapat mengarah pada kehidupan yang lebih selaras dengan panggilan dan tujuan sejati Anda. Dampak dukungan yang tulus. Sementara Marcus Aurelius menyarankan untuk berhati-hati dalam membagikan rencana Anda, dia tidak menganjurkan isolasi total. Dia mengakui pentingnya dukungan yang tulus dari individu-individu terpercaya. Kuncinya adalah memilih dengan cermat untuk membagikan ambisi Anda kepada mereka yang benar-benar memiliki kepentingan terbaik Anda di hati. Pertimbangkan nilai memiliki lingkaran kepercayaan kecil, teman, mentor, atau anggota keluarga yang secara tulus mendukung aspirasi Anda. Ketika Anda memutuskan untuk mengungkapkan rencana Anda kepada mereka, Anda tidak hanya menerima dorongan tetapi juga wawasan dan bimbingan berharga. Individu-individu ini menjadi tiang kekuatan dan kebijaksanaan Anda. Dengan mencari dan membina dukungan yang tulus seperti ini, Anda menciptakan jaringan sekutu yang dapat meningkatkan Anda selama perjalanan Anda. Berbagi rencana Anda secara selektif memastikan bahwa Anda menerima dorongan dan bimbingan yang Anda butuhkan sambil melindungi aspirasi Anda dari penilaian eksternal yang tidak perlu. Mencapai kemahiran melalui latihan. Kemahiran di bidang apapun membutuhkan latihan yang tak kenal lelah dan dedikasi. Marcus Aurelius memahami bahwa pencarian keunggulan seringkali memerlukan keheningan dan kesunyian. Ketika kita tidak memberitahukan rencana kita kepada orang lain secara prematur, kita memberi diri kita ruang dan fokus yang diperlukan untuk latihan yang mendalam. Pertimbangkan kisah seorang seniman muda yang berusaha menjadi ahli dalam kerajinannya. Alih-alih mencari validasi konstan melalui media sosial atau pameran publik, mereka mendedikasikan diri untuk berjam-jam latihan dalam kesunyian. Mereka menyempurnakan teknik mereka, mengeksplorasi gagasan baru, dan mendorong batas kreativitas mereka. Dengan berlatih dalam diam, menjauh dari mata dan penilaian orang lain, mereka mencapai tingkat kemahiran yang menonjol di dunia yang dipenuhi dengan mediokritas. Dedikasi mereka dan kualitas karya mereka berbicara untuk diri mereka sendiri. Merangkul perjalanan penemuan diri. Salah satu aspek paling dalam dari stoikisme adalah penekanannya pada penemuan diri dan peningkatan diri. Ketika kita tidak memberitahukan rencana kita kepada orang lain secara prematur, kita menciptakan ruang untuk mengeksplorasi keinginan batin, kekuatan, dan kelemahan kita yang paling dalam. Bayangkan memulai perjalanan penemuan diri seperti ziarah spiritual. Jika Anda secara terbuka membagikan niat Anda kepada orang lain, pendapat dan harapan mereka mungkin mengaburkan eksplorasi Anda yang tulus. Namun, dengan menyimpan aspirasi Anda secara pribadi, Anda dapat memulai pencarian pribadi dengan kesucian niat. Melalui perjalanan ini penemuan diri, Anda mungkin mengungkapkan bakat, hasrat, atau nilai-nilai yang sebelumnya terhalang oleh pengaruh eksternal. Anda memiliki kebebasan untuk menetapkan kursus Anda sendiri dan menemukan jalan otentik yang mengarah pada pemenuhan dan pengungkapan diri yang sejati. Kebijaksanaan soal waktu. Waktu adalah faktor kritis dalam perjalanan menuju kesuksesan dan pencapaian. Marcus Aurelius memahami bahwa dengan tidak membagikan rencana Anda secara prematur,
Anda mendapatkan fleksibilitas untuk memilih momen yang tepat untuk mengungkapkan niat Anda kepada dunia. Bayangkan seorang pemilik bisnis yang telah mengembangkan produk inovatif. Alih-alih mengumumkannya langsung ke pasar, mereka memilih untuk menunggu saat yang tepat. Saat kondisi pasar menguntungkan dan produk mereka sudah disempurnakan secara sempurna, waktu strategis ini dapat membuat perbedaan antara kesuksesan dan kelupaan. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan soal waktu dan bersabar, Anda meningkatkan peluang agar rencana Anda terwujud dengan lancar dan sukses. Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan gelombang kehidupan yang selalu berubah, memastikan bahwa usaha Anda menghasilkan buah saat dunia siap menerimanya. Seni melepaskan. Dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi belokan tak terduga, tantangan yang tidak terduga, dan perubahan arah. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak memberitahukan rencana kita secara prematur kepada orang lain, kita memberi diri kita fleksibilitas untuk beradaptasi dan melepaskan rencana yang tidak lagi melayani kita. Bayangkan seseorang yang bercita-cita untuk mengikuti jalur karir tertentu, namun di sepanjang jalan, mereka menemukan passion baru yang menyala-nyala jiwa mereka. Jika mereka telah secara publik mengumumkan rencana awal mereka mungkin merasa terjebak atau terikat untuk mengejar jalur yang tidak lagi resonansi dengan mereka. Sebaliknya, dengan menjaga aspirasi mereka tetap pribadi, mereka memiliki kebebasan untuk merangkul arah baru yang terasa tepat bagi mereka. Dengan mempraktikkan seni melepaskan dan tidak terikat pada rencana yang kaku, Anda tetap terbuka terhadap kesempatan-kesempatan dan perubahan serendipitous yang ditawarkan kehidupan. Anda melepaskan kebutuhan akan hasil yang telah ditentukan sebelumnya dan membiarkan perjalanan Anda mengalir secara alami. Pelajaran dari Weise Stoik. Dalam meditasi Marcus Aurelius, ia merenungkan tentang kualitas seorang Weise Stoik, seseorang yang mewujudkan prinsip-prinsip Stoik dengan tingkat tertinggi. Weise Stoik ditandai dengan kebijaksanaan, ketahanan, dan kedamaian batin. Dengan tidak memberitahukan rencana mereka secara prematur kepada orang lain, Weise Stoik mempertahankan kualitas-kualitas ini. Bayangkan Weise Stoik bekerja dengan tekun menuju tujuan mereka, tanpa kebutuhan akan validasi atau pujian eksternal. Mereka menghadapi kegagalan dengan ketenangan dan belajar dari kegagalan mereka dalam kesunyian. Tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai mereka dan dipandu oleh kebijaksanaan batin mereka. Dengan mencontoh Weise Stoik dan mempraktikkan kebijaksanaan untuk tidak membagikan rencana secara prematur, kita dapat berusaha untuk mengembangkan kualitas-kualitas ini dalam diri kita. Kita dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan, dan damai dengan perkembangan hidup kita. Implementasi kebijaksanaan Stoik dalam kehidupan modern. Sekarang setelah kita menjelajahi ajaran Marcus Aurelius dan kebijaksanaan untuk tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain, saatnya untuk mempertimbangkan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan modern kita. Praktikan pertimbangan, selektiflah dalam membagikan rencana Anda, pilihlah orang-orang yang benar-benar mendukung aspirasi Anda dan memahami visi Anda. Cari mentor dan sekutu yang dapat memberikan panduan berharga dalam perjalanan Anda. Kembangkan kesabaran, pelajari untuk merangkul kesabaran sebagai sebuah kebajikan. Tunda dorongan untuk membagikan rencana Anda sampai rencana tersebut terbentuk dengan baik dan dipertimbangkan secara menyeluruh. Gunakan waktu ini untuk menyempurnakan ide-ide dan strategi Anda. Fokus pada perjalanan. Alihkan fokus Anda dari tujuan akhir ke langkah-langkah harian yang membawa Anda ke sana. Nikmati kemenangan kecil, belajar dari kegagalan, dan temukan kegembiraan dalam kekuatan transformasi dari perjalanan itu sendiri. Percayai insting Anda, rawat intuisi dan naluri Anda dengan menjaga rencana Anda tetap pribadi. Biarkan kebijaksanaan batin Anda memandu proses pengambilan keputusan Anda, terbebas dari pengaruh opini eksternal. Peluk kebenaran, jadilah autentik dalam usaha dan tindakan Anda. Biarkan motivasi Anda berasal dari dalam diri Anda sendiri daripada didorong oleh validasi eksternal. Kebenaran tidak hanya membangun rasa harga diri tetapi juga memupuk kepercayaan dan koneksi dengan orang lain. Cari dukungan yang tulus,
Bangun jaringan sekutu yang dapat dipercaya yang secara tulus mendukung aspirasi Anda. Bagikan rencana Anda kepada mereka yang benar-benar memiliki kebaikan hati Anda dan balaslah dukungan mereka ketika diperlukan. Kuasai seni waktu, perhatikan waktu untuk mengungkapkan rencana Anda kepada dunia. Pilih momen yang sejalan dengan tujuan Anda dan maksimalkan peluang kesuksesan Anda. Lepaskan kekakuan, bersikaplah terbuka terhadap kemungkinan jalan buntu dan perubahan arah. Lepaskan kebutuhan akan hasil yang telah ditentukan sebelumnya dan biarkan perjalanan Anda berlangsung secara alami. Ajaran Marcus Aurelius dan kebijaksanaan untuk tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain menawarkan filosofi yang mendalam untuk menavigasi kompleksitas kehidupan. Di dunia yang dipenuhi dengan distraksi, tekanan, dan harapan eksternal, Stoikisme memberikan cahaya petunjuk, jalan menuju penguasaan diri dan kedamaian batin. Ketika Anda memulai perjalanan Anda sendiri, ingatlah kebijaksanaan abadi dari para Stoik, kembangkan kesabaran, peluk keaslian, dan percayai insting Anda. Cari dukungan yang tulus dari sekutu yang dapat dipercaya dan kuasai seni waktu. Yang terpenting, lepaskan kekakuan dan tetap terbuka terhadap arus perubahan yang selalu berubah dalam hidup. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, jangan lagi membuang waktu untuk bertengkar tentang seperti apa seorang manusia baik seharusnya. Jadilah satu. Dengan tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain secara prematur, Anda memberdayakan diri untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Seorang yang bijaksana, tangguh, dan memiliki kedamaian batin. Perjalanan Anda menuju penguasaan diri dimulai sekarang, dipandu oleh kebijaksanaan abadi Stoikisme. Ketaman Stoik dalam tindakan. Untuk sepenuhnya merangkul kebijaksanaan Marcus Aurelius dan filosofi Stoik, penting untuk memahami bagaimana keutamaan-keutamaan Stoik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Keutamaan-keutamaan ini, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan, berfungsi sebagai kompas untuk membuat keputusan dan menjalani kehidupan yang berbudi. Pertama, kebijaksanaan. Keutamaan kebijaksanaan mencakup tidak hanya pengetahuan tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya secara praktis. Dengan tidak memberitahukan rencana Anda secara prematur kepada orang lain, Anda menggunakan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan dengan hati-hati waktu dan dampak dari tindakan Anda membudayakan kemampuan untuk membedakan apa yang benar-benar penting dan layak untuk diperjuangkan. Kedua, keberanian. Keberanian adalah kekuatan untuk menghadapi kesulitan, mengambil risiko, dan mengatasi ketakutan. Dengan tidak membuka rencana Anda secara terbuka, Anda menunjukkan keberanian untuk bertahan dari tekanan dan penilaian eksternal. Anda tetap teguh dalam mengejar tujuan Anda, bahkan ketika dihadapkan pada keraguan dan ketidakpastian. Ketiga, keadilan. Keadilan melibatkan perlakuan yang adil dan menghormati orang lain. Ketika Anda mengamalkan kebijaksanaan untuk tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain, Anda menghormati otonomi dan batasan orang lain. Anda menghindari memaksakan aspirasi Anda kepada mereka dan memberi mereka kebebasan untuk mengejar jalannya sendiri. Keempat, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah keutamaan dari moderasi dan kendali diri. Dengan menyimpan rencana Anda di dalam hati, Anda mengamalkan kesederhanaan dengan menahan diri dari godaan untuk mencari kepuasan segera melalui validasi eksternal. Anda belajar untuk mendapatkan kepuasan dari keyakinan dalam diri sendiri daripada pujian dari luar. Menavigasi era digital. Di era media sosial dan konektivitas instan, praktik untuk tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain mungkin terasa bertentangan dengan budaya berbagi yang berlaku. Namun, penting untuk diakui bahwa prinsip-prinsip Stoik tetap relevan terlepas dari kemajuan teknologi. Pertama, berbagi dengan penuh kesadaran. Sementara platform media sosial mendorong berbagi, praktik kesadaran dalam apa dan kapan Anda berbagi dapat membantu menyelaraskan tindakan Anda dengan prinsip-prinsip Stoik. Pertimbangkan dampak dari posting Anda dan apakah mereka memberikan kontribusi positif bagi tujuan dan kesejahteraan Anda. Kedua, selektivitas dalam hubungan. Di dunia yang terhubung secara digital, penting untuk berhati-hati dalam hubungan online Anda.
Lingkari diri Anda dengan individu yang mendukung aspirasi dan nilai-nilai Anda, seperti sekutu terpercaya dalam lingkaran batin seorang stoik. Ketiga, keseimbangan dan kesederhanaan. Kesederhanaan, sebuah keutamaan stoik, meluas ke kehadiran digital Anda, upayakan keseimbangan dan moderasi dalam aktivitas online Anda, hindari jebakan mencari validasi eksternal yang konstan. Keempat, konsumsi dengan kesadaran. Sama seperti Anda selektif dalam berbagi, berhati-hatilah dengan apa yang Anda konsumsi secara online. Terlibatlah dengan konten yang sejalan dengan nilai-nilai Anda dan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan pribadi Anda. Perjalanan stoik berlanjut. Perjalanan untuk merangkul kebijaksanaan stoik dan tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain bukanlah tujuan akhir tetapi jalan seumur hidup. Ini adalah latihan berkelanjutan yang berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan diri Anda sebagai individu. Berikut adalah beberapa prinsip kunci yang perlu diingat saat Anda melanjutkan perjalanan stoik Anda. Pertama, adaptasi. Jadilah fleksibel dan dapat beradaptasi dalam pendekatan Anda. Hidup selalu berubah dan keadaan mungkin memerlukan penyesuaian terhadap rencana Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang tidak dapat kita kendalikan dan beradaptasi dengan yang tak terduga. Kedua, ketangguhan. Budayakan ketangguhan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan. Stoikisme mendorong kita untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, refleksikan bagaimana Anda dapat mengubah kesusahan menjadi keuntungan. Ketiga, refleksi dan jurnalisme. Pertahankan jurnal stoik atau refleksikan secara teratur tentang tindakan dan keputusan Anda. Praktik ini membantu Anda menginternalisasi prinsip-prinsip stoik dan melacak kemajuan Anda dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Keempat, pembelajaran berkelanjutan. Teruslah menjelajahi dan memperdalam pemahaman Anda tentang filosofi stoik. Meditasi, Marcus Aurelius adalah sumber kebijaksanaan yang abadi, namun ada banyak teks stoik lainnya dan interpretasi modern yang dapat meningkatkan pengetahuan Anda. Kelima, komunitas dan dukungan. Cari komunitas atau kelompok individu sejenis yang memiliki minat dalam stoikisme. Berinteraksi dengan orang lain yang berada dalam jalur yang serupa dapat memberikan wawasan berharga, dorongan, dan dukungan. Hidup dengan penuh makna dalam perjalanan untuk tidak memberitahukan rencana Anda kepada orang lain dan merangkul gaya hidup stoik, tujuan utamanya adalah menemukan kepuasan dan kedamaian batin. Dengan menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, Anda dapat merasakan rasa puas yang melampaui keadaan eksternal.